Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Hari ini Kamis 4 Mei 2023 dalam pekan keempat Paskah. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan memilih hamba-Mu Daud yang setia melaksanakan kehendak-Mu. Peliharalah iman kami pada hari ini, agar mampu menapaki jejak cinta kasih-Mu. Kobarkanlah rahmat kebangkitan untuk menyemangati dan menghangatkan jiwa kami di dalam melaksanakan tugas pewartaan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini menceritakan tentang seorang hamba. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yesus menyebut dirinya sebagai hamba. Sebagai seorang hamba, Yesus taat kepada Allah Bapa. Yesus melaksanakan semua rencana keselamatan Bapa demi penebusan manusia. Anak-anak dan remaja misioner, hamba adalah sosok yang identik dengan ketaatan. Hal inilah yang perlu kita renungkan bersama pada hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mau menjadi hamba yang taat, maka kita akan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Maka, hidup sebagai hamba tentu tidaklah mudah. Kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah, kesulitan hidup, dan lain sebagainya. Godaan akan selalu datang menerpa kehidupan kita sebagai seorang hamba. Misalnya saja, saat waktunya untuk ibadah di Kompas atau ibadah di gereja, godaan akan datang menerpa kita, seperti godaan karena malas, godaan karena mengantuk, godaan karena lebih memilih untuk bermain HP misalnya, diajak teman untuk bermain game, dan lain sebagainya. Sebagai seorang hamba, kita harus taat dan setia. Maka kita harus melawan rasa malas, rasa mengantuk, dan hal lainnya yang membuat kita untuk tidak mengikuti ibadah atau kegiatan gereja lainnya. Nah, anak-anak dan remaja misioner, kita perlu belajar dari Yesus. Seluruh hidup dan karya Yesus
menunjukkan ketaatannya sebagai hamba kepada Allah Bapa. Yesus menunjukkan ketaatannya bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, buah dari ketaatan sempurna yang dilakukan oleh Yesus adalah kebangkitan. Oleh karena itu, jika kita sungguh taat kepada kehendak Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membangun jalan menuju kebangkitan kekal. Ketaatan perlu dilatih secara terus-menerus untuk memurnikan akal budi dan kehendak bebas yang merupakan anugerah bagi kita sebagai manusia. Taat kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita adalah sebuah perjuangan. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita seharusnya dimotivasi oleh ketaatan sebagai orang beriman. Tidak ada hamba tanpa ketaatan. Oleh karena itu, diperlukan kerendahan hati sebagai hamba yang siap sedia bekerja demi kemuliaan Allah. Walau terkadang beban sebagai hamba Tuhan terasa berat, tetapi mari kita tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada kita dan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Semoga kita dapat menjadi hamba yang taat dan setia sebagai hamba Tuhan. Semoga kita diperkenankan menjadi alatnya yang berguna dan menyelamatkan. Amin. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, sekami remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.